Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Aminau dan saya Wobowo. Yes, di episode kali ini seperti biasa kita akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan pastinya. Tapi di sini tentu aja kita nggak cuma berdua karena kita ditemani oleh Kiatmo Wijoyo. Apa kabar Kiatmo? Baik-baik. Sehat? Selamat malam Kiatmo. Selamat malam MOP lovers semuanya. Nah, aku mau ingetin lagi nih bahwa cerita yang kami bawakan itu sudah melalui riset dan penglihatan Kiatmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, itu tergantung kalian semua. Oke, MOP lovers, kali ini kita akan membahas tentang hantu Begu Ganjang. Begu merupakan makhluk gaib yang diyakini masyarakat selalu membawa malapetaka. Wujudnya digambarkan seperti iblis dengan badan yang besar. Konon, Begu memiliki banyak jenis, mulai dari sombaon, solobea, silan, dan ganjang. Dari semua jenis, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Ada cerita bahwa majikan atau pemilik hantu ini akan menjadi kaya raya. Selain itu, Begu Ganjang juga dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik, yaitu mencelakai orang. Namun, nama Begu Ganjang ini memiliki arti ketika hantu ini dilihat, maka akan semakin panjang wujudnya. Karena wujudnya yang panjang, makhluk ini dipercaya sering tinggal di pucuk pohon tinggi. Selain itu, Begu Ganjang juga memiliki rambut yang panjang dengan muka seram. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, MOP lovers, tanpa basa-basi langsung aja kita ngobrol sama Kiatmo. Oke Kiatmo, Begu Ganjang namanya seperti itu. Boleh ceritain sedikit nggak apa sih hantu Begu Ganjang ini? Begu Ganjang itu kita pakai istilah gampangnya aja ya. Begu itu hantu atau setan. Kemudian Ganjang itu adalah panjang. Jadi kalau disebutkan bahwa setan itu Begu Ganjang itu kemudian makin memanjang, ya memang seperti itu. Berarti benar yang kita sebut tadi bahwa semakin dilihat wujudnya akan semakin memanjang. Semakin memanjang atau dia emang panjang bentuknya? Memang pada dasarnya dia udah panjang ya. Begu Ganjang ini. Nah, Kiatmo, kira-kira panjangnya itu semana Kiatmo? Oke, menurut pengakuan orang yang pernah dijumpai makhluk Begu Ganjang ini, karena kan dia tinggalnya emang di pepohonan ya, di antara pepohonan ya. Ini tingginya ini setara dengan pohon pinus, kurang lebih sepohon pinus. Oke, cukup tinggi ya. Tapi kalau yang kita riset kan bahwa yang namanya Begu Ganjang ini bisa memperkaya sang pemilik. Apakah itu bisa disebut dengan pesugihan kah atau tidak? Yang lebih terkenal kalau di daerah Sumatera Utara, bahkan di Tapanuli itu ya, yang lebih terkenal itu Begu Ganjang ini dipakai untuk menyerang orang lain. Jadi dia dikendalikan oleh para paranormal lah ya. Kemudian untuk menyerang orang lain. Bahkan ada yang memang Begu Ganjang ini dipelihara untuk menjaga. Kemudian apa yang dijaga Begu Ganjang ini? Perkebunan, kemudian persawahan dan ternak-ternak. Karena di sana ternaknya warga itu enggak kayak seperti di sini. Di sana lahannya masih luas banget. Jadi rumahnya di sini, kemudian ternaknya jauh lagi di sana. Seperti itu. Berarti kalau dibilang pesugihan itu tidak benar, tapi untuk menjaga dan mencelakai orang lain itu benar. Iya, mungkin kurang tepat ya kalau untuk pesugihannya sendiri ini, tapi memang Begu Ganjang ini tugasnya kebanyakan untuk menyerang dan menjaga. Cara agar kita bisa mempunyai Begu Ganjang ini seperti apa? Apakah ada ritual khusus atau bagaimana? Ya, ada Kampung Ganjang namanya di sana. Kampung Begu Ganjang. Memang dipercaya di situ itu tempatnya Begu Ganjang, komunitasnya ya, komunitas Begu Ganjang. Komunitas? Ya, komunitas Begu Ganjang. Karena mereka tidak berdiri sendiri. Mereka itu bukan makhluk singular, tapi mereka ada banyak makhluk memang. Nah, pada waktu mereka berkumpul di Kampung Begu Ganjang itu sendiri, paranormal yang menginginkan agar Begu Ganjang itu dapat dipelihara oleh mereka, melakukan ritual-ritual khusus. Ritualnya bentuk apa? Mungkin ritualnya berbentuk meditasi khusus, doa-doa khusus. Kemudian jika ada di tradisi tanah Karo, tanah Batak itu ya, itu banyak sekali detail-detail sesaji-sesaji seperti itu. Nah, berupa apa tuh sesajinya? Yang saya tahu kalau di daerah sana itu biasanya selalu berhubungan dengan bunga dan jeruk purut. Bunga dan jeruk purut itu sebagai sesajen mereka. Nah, lebih tepatnya mungkin bukan sesaji ya, tapi cara berhubungan antara makhluk kita dengan makhluk alam lain.
Jadi misalnya si A mempunyai begu ganjang tersebut, terus yang kita dapat sebagai pemelihara kan kekayaan, bukan kekayaan sih, misalnya kepuasan ketika menyakiti orang lain dari begu ganjang itu. Nah, untuk memberi makan atau memberi kepuasan untuk begu ganjang itu seperti apa? Pasti ada perawatannya sendiri ya, makhluk-makhluk Beda-beda? seperti itu. Beda-beda. Mungkin kalau begu ganjang sendiri saya nggak tahu detailnya untuk mengasih makan dia seperti apa, saya nggak tahu. Tapi untuk merawat makhluk-makhluk gaib itu sendiri, itu ada suatu ritual khusus di sana. Ada namanya beberapa hal yang dilakukan ya. Biasanya yang umum. Ini untuk spirit apapun ya, untuk spirit model apapun yang saya tahu di daerah Batak, itu menggunakan hewan, tapi bukan dikorbankan seperti itu. Hewannya nanti dilepas seperti itu. Nah, Kiatmo, kalau tidak diturutin ngasih hewan gitu, apa yang terjadi? Ya mungkin bisa saja pemiliknya sendiri yang akan mendapatkan gangguan dari si begu ganjang ini sendiri. Oke, berarti ibaratnya dia yang mempunyai tetapi tidak men-treat begu ganjang seperti seharusnya, malah kebalik ke pemiliknya yang terkena seperti itu. Iya. Bisa jadi kalau pemiliknya misalkan lupa ngelepas ayam di hari-hari tertentu, kemudian dia bakalan pertama di warning. Biasanya datangin lewat mimpi atau kemudian ada sesuatu tertentu lah ya petunjuknya. Kemudian kalau memang masih tidak dituruti lagi, akan dapat gangguan secara fisik, karena begu ganjang kita tahu ganggunya secara fisik memang. Oke, cukup serem juga begu ganjang ini, yang bisa fatalnya adalah menghilangkan nyawa seseorang ya. Aku penasaran gimana sih bentuk dari begu ganjang itu, bisakah Kiatmo menggambarkannya buat kita? Oke, saya coba bakalan ilustrasikan makhluk begu ganjang. Oke. Tanpa basa-basi, Kiatmo akan menggambarkan sosok begu ganjang. Saya akan coba mengilustrasikan makhluk yang disebut begu ganjang ini. Karena begu ganjang ini memang kalau di sana ya, orang dibilang begu ganjang udah wah, ini pasti makhluk yang keahlian istimewa. Keahlian istimewanya masalahnya ini serem juga, bisa menyelakai manusia. Oh, tadi aku sempat googling juga begu ganjang dari Sumatera ya kalau tidak salah. Betul sekali, Sumatera Utara tepatnya, dan dia berada di daerah Brastagi, Deli Serdang, Karo, daerah-daerah situ. Hanya tempat itu doang, Ki? Nggak ada di tempat lain kah? Mungkin di tempat lain ada, tapi sebutannya berbeda ya. Oke, misalnya contoh, misalnya kalau dia di Kalimantan penyebutannya beda, tapi makhluknya sama, mungkin seperti itu. Makhluknya sama, iya seperti itu. Oke, jadi perempuan apa laki-laki sih? Ada begu ganjang, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki, tapi bentuknya sama. Oh, karena kan tadi kalau tidak salah dengan bentuk yang panjang, dia mempunyai rambut yang panjang juga kan? Iya, dan betul. biasanya kalau rambut yang panjang kan perempuan. Oh enggak, karena tren mereka nggak sama kayak tren manusia ya. Di sana, zaman dulu pun kalau kita, di era kita, itu para cowok-cowok juga rambutnya panjang loh, digelung juga loh. Oh iya. Dia hidupnya berkelompok nggak sih, Ki? Kira-kira, Ki? Biasanya yang dijumpai orang enggak, karena udah dipelihara. Tapi memang ada kampungnya, kampung terkenal. Kampung begu ganjang itu memang terkenal banyak begu ganjang di situ. Biasanya Ki, ada nggak tanda-tanda? Kalau dia kan Kiatmo bilang tadi menjaga suatu tempat kayak perkebunan seperti itu. Ada nggak sih tanda-tanda tempat yang ada begu ganjangnya? Ada bau khusus biasanya. Gendruwo, biasanya kan orang taunya baunya seperti ubi rebus, kentang rebus, seperti itu kan. Kalau bau ganjang ini seperti apa ya? Seperti kulit yang kebakar. Kalau suara dia melolongkah atau bunyi jalan aja gitu? Sementara ini belum pernah ada yang mendengar suaranya makhluk begu ganjang ini. Mungkin mereka nggak terlalu bersuara ya, lebih ke senyap gitu mungkin. Oh, kayak hanya menampakkan diri aja. Hanya menampakkan diri. Nah, Kiatmo, apakah benar, Kiatmo, begu ganjang ini mengincar wanita yang baru melahirkan? Wanita yang baru melahirkan ya? Iya. Setahu saya sih kalau di daerah sana memang ada ritual-ritual khusus untuk wanita yang baru melahirkan. Tapi kalau apakah makhluk spesifik ini mengincar yang baru melahirkan, saya belum pernah dengar kabarnya. Mungkin makhluk lain lah ya. Tapi karena begu ganjang ini memang salah satu makhluk yang terkenal dan makhluk yang ibaratnya sangat ditakuti di sana. Akhirnya begu ganjang ini juga yang dijadikan kambing hitam. Nah, yang miara begu ganjang ini harus ada turunan tertentu, Kaki? Keturunan tertentu dalam arti begu ganjang turun-temurun apa gimana? Ya, turun-temurun gitu. Turun-temurun. Sepertinya enggak. Enggak ya? Enggak, tapi ya memang ada beberapa makhluk begu ganjang ini sendiri ya. Kalau saya rasa ini pasti yang tingkat tingginya, yang sakti-saktinya, ini pasti juga turun-temurun, diturunkan juga. Pasti juga bisa diturunkan juga ke beberapa masyarakat yang ada di situ. Nah, Kiatmo, syarat untuk melepaskan begu ganjang itu gimana? Syaratnya untuk melepaskan begu ganjang ini sendiri pasti ada ritual khusus. Karena memanggilnya memang juga sulit, dan kemudian melepaskannya pasti semua hal yang berhubungan dengan pelepasan itu aku rasa lebih sulit, jauh lebih sulit memang.
Tapi Ki Atmo sendiri pernah bertemu dengan sesosok Begu Ganjang secara langsung nggak? Atau kenal dengan seseorang yang memelihara ini? Kalau ada ceritanya dari namanya Pak Paranormal almarhum ya, namanya Laisi Tanggang. Itu Ketua Paranormal Dunia itu, Profesor Sori Mangaraja Sitanggang. Dan ada juga dari Su Om Tato. Begu Ganjang ini memang makhluk yang memang mencelakai orang, memang pasangan dia. Dia ini pasangan. Pasangan maksudnya? Seperti itu tadi, dipasang di kebun, dipasang di... Tapi Ki Atmo pernah melihat secara langsung? Menjumpai secara langsung tidak, tapi makamnya saya pernah, makam yang disinyalir Begu Ganjang ya. Memang saya pernah tahu makam Begu Ganjang itu. Oh, yang Ki Atmo bilang panjang sekali itu? Iya. Nah, Ki Atmo, kan nih kayaknya Begu Ganjang ini panjang ya. Apakah sejenis Gondorwo kah? Ya, mungkin ini adalah salah satu jenis dari genderuwo yang ada di daerah sana ya. Karena emang sama karakternya. Matanya merah, kemudian matanya besar. Hidupnya di hutan-hutan dan di dekat-dekat tanaman-tanaman yang lebat. Tadi kan Ki Atmo bilang pernah melihat makam dari Begu Ganjang ini. Dia ini emang berwujudnya seperti manusia kah? Maksudnya bisa disentuh kah sehingga ada makamnya? Ya. Oh. Jadi beberapa makhluk ini ya, beberapa makhluk gaib ini ya, ini ternyata sempat ada beberapa, mungkin ini yang benar-benar tingkat tingginya ya. Mereka berinteraksi dengan manusia itu memang benar-benar bisa disentuh. Nah, Ki Atmo, kan ini Begu Ganjang dipelihara ya? Apakah sama-sama tuyul? Kegunaannya? Beda. Nggak seperti tuyul. Ini ini kalau saya bilang daripada tuyul, makhluk ini jauh lebih menyeramkan dan jauh lebih power. Kalau tuyul mungkin hanya ambil uang ya. Kalau ini tujuannya hanya uang saja. Kalau ini tujuannya dia ini nggak tahu. Pokoknya kalau kita udah punya salah bisa dicelakain sama dia sampai meninggal. Oke, dalam arti berarti bukan hanya untuk urusan harta tapi nyawa pun dia bisa menyelesaikannya gitu. Betul. Kalau tuyul kan mungkin hanya masalah uang kayak gitu. Ya, masalah. Cuman sama-samanya mungkin dipelihara itu aja. Samanya hanya sama-sama dipiara gitu aja ya. Cuman kalau untuk fungsi khususnya ini jauh dari tuyul. Tuyul hanya bisa ibaratnya uang. Ini bisa benar-benar mencelakai orang yang berurusan dengannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, belum tentu orang yang jadi korban ya. Bahkan pemiliknya pun kalau pemiliknya ini lupa menyajikan yang seperti tadi bisa diserang lah. Berarti Ki, resikonya lebih besar ya Ki ya, melihara Begu Ganjang dibanding tuyul? Resiko melihara tuyul juga ini loh, agak banyak loh sebenarnya. Tapi kan dia tidak mengambil nyawa seperti Begu Ganjang ini? Tidak mengambil nyawa seperti Begu Ganjang, tapi bisa jadi anak turun kita yang berurusan dengan dia. Berarti keturunan kita yang akan berurusan kalau masalah tuyul ya? Iya. Boleh nanti kapan-kapan dibahas di sisi dunia episode lain untuk tuyul. Tadi kan Ki Atmo menjelaskan bahwa Begu Ganjang ini kegunaannya selain ibaratnya menyerang orang yang diperintahkan oleh sang pemiliknya, tetapi juga bisa menjaga kekayaan gitu ibaratnya. Apakah kekayaan itu kekal dalam arti ketika memelihara Begu Ganjang saja kekayaan itu terjaga, ketika kita lepaskan dia kekayaan kita hilang? Ya, zaman dulu memang banyak ini ya, banyak orang yang ngerebut kekayaan itu caranya dengan cara-cara yang nggak halal. Kalau zaman sekarang orang-orang ngerebutnya dengan korupsi, kalau zaman dulu ngerebutnya dengan rampok. Begu Ganjang ini salah satu yang melindungi dari itu. Jadi kalau soalnya Begu Ganjangnya udah nggak ada, kemudian dia dirampok, itu memang memungkinkan saja kalau tiba-tiba diambil hartanya setelah Begu Ganjangnya dikembalikan. Oke, berarti basically dia emang ditugaskan untuk menjaga kekayaan tersebut. Ya, betul banget. Seperti itu kira-kira. Nah Ki Atmo, kalau Begu Ganjang ini dikasih sesajinya manusia, apakah lebih kuat? Enggak ya, kalau saya rasa sesaji-sesaji yang disajikan ke mereka-mereka makhluk-makhluk gaib inilah ya, itu mereka memang ada kesukaannya sendiri, enggak semuanya harus minta manusia. Contoh kesukaan mereka tuh biasanya apa? Ada yang suka sirih, ada yang suka kelapa, ada yang suka pinang, seperti itu. Banyak banget. Pernah denger cerita ini tentang sate gagak? Belum pernah Ki. Belum pernah? Ya udah nanti dibahas di sisi dunia yang lain. Oke, Mope Lovers, beginilah penampakan sekiranya dari Begu Ganjang yang sudah digambarkan oleh Ki Atmo. Bisa jelaskan sedikit Ki Atmo tentang gambar ini? Ya, ini Begu Ganjang yang saya ilustrasikan, yang di daerah kampung Begu Ganjang itu tadi ya. Biasanya orang melihat Begu Ganjang ini penampakannya adalah di sekitar pepohonan. Sekitar pepohonan. Lama-lama dia manjang dan memang makhluk ini yang seperti ini penampakannya, Begu Ganjang ini. Setan atau hantu yang panjang-panjang dan semakin memanjang. Itulah Begu Ganjang.
Oke, berarti bisa dibilang bahwa kalau dari fisiknya cukup menyeramkan dan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa atas perintah dari sang empunya begu ganjang Betul. tersebut. Oke. Betul. Kalau kita lihat, ini kan dia lebih tinggi daripada pepohonan dan nggak kebayang kukunya sepanjang apa karena bisa kita lihat di sini juga panjang dan mata merah. Ada sempat dikit lagi. Apa? Ada sempat saya baru ingat tadi berhubung dibahas kukunya. Ada beberapa makhluk-makhluk yang memang memburu ternak dan kemudian meninggalkan bekas cakaran ke hewan-hewan ternak warga. Ingat kan? Ada ya Ki, beritanya ada. Dan itu di mana? Di koran juga. Sumatera banyak. Utara Sumatera juga. Sumatera Utara, ya. Daerah Sumatera Utara juga. Mungkinkah itu perbuatan dari begu ganjang? Mungkin saja. Oke, Mope Lovers, beginilah makhluk dari begu ganjang sekaligus legenda di balik makhluk ini. Intinya untuk MOP Lovers, kejadian ini mau dipercaya atau tidak, kita kembalikan lagi masing-masing kepada MOP Lovers tentunya. Terima kasih buat MOP Lovers yang udah nonton Sisi Dunia di episode malam ini. Dan terima kasih juga buat Ki Atmo Wijoyo. Terima kasih. Terima kasih Ki Atmo sudah menjelaskan cukup details juga malam ini. Dan gak bosan-bosannya aku mau ingetin, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di Sisi Dunia episode selanjutnya. See ya! Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.